Halo Kak Bro, selamat datang di channel X Motor Ride dengan admin di sini. Kali ini admin akan membahas tentang ECU atau Electronic Control Unit pada sepeda motor injeksi. Dan seberapa bahaya jika kalian mengganti ECU bawaan pabrik atau ECU standar dengan ECU racing. Gini Om Bre, ECU motor adalah part dari sepeda motor yang berfungsi mengatur beberapa fungsi dan fitur pada motor injeksi. Ada sebagian yang menganggap bahwa ECU ini adalah jantungnya motor injeksi dan sebagian lagi menganggapnya sebagai otaknya motor injeksi. Sebenarnya kedua pendapat ini tidak salah karena memang sebenarnya sangat vital. Silakan saja, misalnya kalian mempunyai jantung atau otak bermasalah, pastinya akan berpengaruh pada keseimbangan dan kesehatan tubuh kalian. Sebelum melangkah lebih jauh tentang bahasan ECU ini, admin akan jelaskan bahwa kita akan membahasnya tidak terlalu dalam karena ini bukan untuk mekanik dan pembelajaran. Ini hanya bagi kalian ya sebagai biker atau rider, tidak bego-bego amat. Jadi sedikitnya tahu tentang apa itu ECU atau Electronic Control Unit. Lalu bagaimanakah prinsipnya dari ECU motor ini? Gini Om Bre, ECU kan alat kontrol elektronik yang berfungsi untuk mengendalikan serangkaian akselerator pada mesin pembakaran dalam seperti ignition dan injection. Sebenarnya pengertian ECU ini sangat kompleks jika dijabarkan. Tapi sebenarnya begini Om Bre, ECU merupakan otak dari suatu kendaraan yang berteknologi tinggi dan sudah dikomputerisasi. Nah ini tambahan Om Bre, selain sebagai fungsi kontrol motor injeksi, ECU juga berfungsi sebagai alat protection system pada suatu kendaraan. Nah, jika terdapat suatu hal yang aneh, maka sensor akan mengirimkan sinyal kepada ECU atau ECU tadi untuk mematikan suatu sistem yang ada pada kendaraan tersebut. Yang pertama, input berupa sensor. Sensor merupakan input dari sistem ECU motor maupun kendaraan lainnya, di mana akan berfungsi sebagai pemberi sinyal. Sinyal sensor ini terdapat dua jenis, Om Bre, yang terdiri dari sinyal diskret dan analog. Yang pertama, sinyal diskret berupa skala biner, di mana hanya ada on dan off, satu atau nol, benar atau salah. Contohnya push button atau tombol menghidupkan dan mematikan mesin motor, lampu, dan sebagainya. Lalu kemudian yang kedua adalah sinyal analog yang menggunakan prinsip rentang suatu nilai antara 0 hingga skala penuh. Contohnya MAP, Manifold Eye dan TPS atau Total Position Sensor. Contoh lebih gampangnya beginilah agar bisa dipahami oleh kalian. Adalah ketika kalian membuka dan menutup tuas gas pada motor Anda. Nah, itu yang dinamakan sinyal analog yang menggunakan prinsip tentang suatu nilai antara 0 hingga skala penuh. Lalu input tadi akan diproses pada ECU. Seperti yang sudah admin jelaskan sebelumnya bahwa ECU motor ini berfungsi layaknya otak manusia. Jadi part yang satu ini mengatur sistem kerja dari sebuah kendaraan dengan teknologi injeksi. ECU memiliki tiga bagian utama, yaitu microcontroller, memory system, dan power supply system. Semua aktivitas memproses data yang diambil dari sensor akan terjadi pada microcontroller ECU secara aritmatik dan logik. Begini Om Bre, microcontroller ECU akan menghitung sinyal yang masuk dari buzzer atau crankshaft position sensor secara timer dan counter sehingga dapat menentukan kapan waktu pengapian, timing yang tepat, dan jumlah bahan bakar yang harus diinjeksikan ke dalam mesin sesuai dengan RPM kendaraan. Bingung kan? Sama. Udah lah, nggak usah diambil pusing, admin tahu hidup kalian sudah susah. Pokoknya intinya pada tahapan ini input tadi diproses. Udah begitu saja. Lalu yang ketiga, output berupa sinyal digital actuator. Hasil data yang diproses oleh ECU tadi akan dikeluarkan berupa sinyal digital untuk menjalankan actuator. Lamanya waktu injektor untuk menginjeksikan bahan bakar akan sesuai dengan hitungan di dalam microcontroller ECU. Begitupun dengan waktu pengapiannya. Ya kurang lebih sebagai perintah lah dari ECU yang hasil proses tadi untuk dijalankan oleh komponen dari sepeda motor itu sendiri Om. Lalu yang keempat adalah COM sebagai media komunikasi dengan berbagai interface. COM ini atau COM berfungsi sebagai media komunikasi ECU dengan alat interface lain, contohnya laptop, komputer, atau handphone. Dari media COM inilah kita bisa melakukan perubahan nilai dari parameter-parameter waktu pengapian dan injeksi. Mungkin ada yang bertanya kenapa settingan ECU motor dari pabrikan suka dibatasi. Hal ini menarik sekali untuk dibahas, Om. Misalnya kalian membeli sepeda motor sport 150 cc.
Tapi kenapa bisa diimbangi oleh matic? Karena di atas kertas meskipun cc yang sama, seharusnya motor matic akan susah mengimbangi, bahkan ketinggalan jauh oleh sepeda motor manual, apalagi tipe sport. Jawabannya ya begini, karena ECU-nya memang dibatasi oleh pabrikan sepeda motor tersebut. Kenapa bisa begitu ya? Kenapa nggak diplosin saja, atau misalnya pengaturan di ECU-nya ya semaksimal mungkin? Ya begini Om Re, pabrikan motor atau kendaraan lainnya, misalnya mobil, pastinya memiliki pertimbangan tertentu, juga berhadapan dengan regulasi pemerintah terkait setiap produk yang dijualnya. Beberapa alasan mereka diantaranya seperti ini. Pertama, untuk menjaga keawetan sepeda motor. Dengan memasang batas di bawah kemampuan sebenarnya, otomatis part mesin sepeda motor bekerja ringan sehingga tidak cepat aus, rusak, atau jebol. Lalu kedua, alasan konsumsi bahan bakar. Setiap pabrikan menyadari bahwa sepeda motor yang dijualnya diperuntukkan untuk kegiatan harian, bukan untuk balapan. Mereka berupaya melakukan settingan bahan bakar seirit mungkin tanpa mengorbankan performa yang tidak wajar. Ya maksudnya pengoptimalan. Lalu yang terakhir, faktor keamanan. Dengan membatasi kecepatan dari sepeda motor sudah pasti mengurangi resiko kecelakaan yang berujung kehilangan nyawa, baik itu membahayakan Anda sebagai rider maupun orang lain sebagai pengguna jalan. Jadi buat kalian yang suka adu balap, untuk menunjukkan sepeda motor tercepat menggunakan motor standar sebenarnya bukan menguji kecepatan sepeda motor kalian, tapi adu settingan pabrikan yang sama sekali tidak mencerminkan kemampuan sebenarnya dari sepeda motor kalian. Paham kan sampai sini Om Re? Lalu akan timbul pertanyaan begini Om Re, apakah mengganti ECU bisa meningkatkan performa tenaga mesin dan top speednya? Hal itu benar Om Re. Seperti yang sudah Anda jelaskan bahwa dengan mengubah dengan ECU maka perintah operasi pada motor injeksi kalian akan berubah. Hal ini berarti bisa saja kalian merubahnya dalam rangka meningkatkan kerja mesin. Nah, ECU merupakan pilihan yang efisien karena hanya dengan memanfaatkan variasi dan waktu timing dan campuran udara bahan bakar akan menghasilkan daya yang optimal dari mesin motor kalian. Yang adalah istilah removing ECU atau CM ya di Honda. Nah, jika berbicara tentang mendongkrak performa tenaga motor hingga menambah top speed, maka bisa saja realisasi dengan merubah formula pada ECU atau dikenal dengan remapping tadi. Katakanlah begini Om Bre, dengan mengganti ECU atau merubah settingannya, maka limit RPM sepeda motor kalian dibuka dari yang tadinya 10.000 RPM maksimal meningkat menjadi 16.000 RPM misalnya. Dengan demikian pastinya tenaga dan top speed sepeda motor kesayangan kalian meningkat drastis. Apakah sesimpel itu? Tentu saja tidak, Ferguson. Amin akan bertanya seperti ini, apakah Om Bre sayang terhadap motor milik Om Bre? Nah, sebelum merubah settingan ECU atau menggantinya dengan ECU racing, maka jawab dulu pertanyaan admin tadi. Karena dengan berubahnya atau menggantinya dengan ECU racing misalnya, sebenarnya kalian memperbesar risiko terjadinya mesin jebol karena mesin dipaksa bekerja pada ambang batas kemampuannya, akan melewatinya. Sesudah itu konsumsi bahan bakar sudah pasti akan meningkat. Jadi ya jika kalian ingin tetap revamping ECU atau misalnya mengganti nilai-nilai di ECU agar mendapatkan performa yang lebih baik lagi, maka silakan saja. Tapi ya resiko apapun itu tanggung sendiri Om Bre. Ya begitulah. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Si Kuril mana, Reng? Ayah, nah itu bawa motor. Mana? Mana? Oh, itunya.